Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprisa Widiati, Prodi Manajemen Bisnis Syariah semester 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Amsal Al-Qur'an. Di sini saya akan menjelaskan pengertian Amsal Al-Qur'an. Sebelumnya, udah pada tahu belum pengertian Amsal Al-Qur'an? Kalau belum tahu, ayo kita cari tahu. Amsal dalam Al-Qur'an adalah salah satu metode penyampaian pesan yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pemberian pemahaman yang lebih jelas kepada manusia. Secara bahasa, kata amsal berasal dari bahasa Arab, yaitu matsal, yang berarti perumpamaan atau persamaan. Allah sering menggunakan perumpamaan dengan hal-hal yang sudah dikenal manusia seperti cahaya, air, pohon, hewan, dan berbagai fenomena alam agar lebih mudah dipahami. Penggunaan elemen-elemen alam dalam amsal bukanlah sesuatu yang kebetulan, melainkan memiliki makna mendalam yang sesuai dengan fitrah manusia yang cenderung lebih memahami sesuatu melalui pengamatan terhadap lingkungan sekitar. Melalui metode ini, Al-Quran mengajarkan manusia untuk lebih banyak merenungkan kehidupan dan mengambil hikmah dalam fenomena alam yang mereka saksikan sehari-hari. Salah satu contohnya, amsal dalam Al-Quran adalah perumpamaan yang menggambarkan kehidupan dunia. Dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 45, Allah berfirman bahwa kehidupan dunia seperti air hujan yang menyuburkan tanaman. Lalu tanaman itu mengering dan hancur diterbangkan angin. Perumpamaan ini menggambarkan bahwa kehidupan dunia bersifat sementara dan tidak kekal. Hal ini mengingatkan manusia agar tidak terlena dengan kenikmatan dunia, tetapi lebih fokus kepada kehidupan akhirat yang abadi. Kehidupan dunia seringkali memberikan ilusi keabadian dengan berbagai kenikmatan yang ditawarkan, seperti harta, jabatan, dan popularitas. Namun, pada hakikatnya semua itu bersifat fatal dan akan sirna seiring berjalannya waktu. Dengan memahami amsal ini, manusia diharapkan dapat mengalihkan perhatian dari kecintaan berlebihan terhadap dunia menuju persiapan menghadapi kehidupan akhirat yang kekal. Selain itu, dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 17-18, Allah memberikan perumpamaan tentang orang-orang munafik yang kehilangan cahaya. Ayat ini menggambarkan bahwa mereka pada awalnya mendapatkan cahaya petunjuk, tetapi kemudian kehilangan cahaya itu karena kekufuran dan keingkaran mereka. Perumpamaan ini memberikan pelajaran tentang pentingnya istiqomah dalam keimanan agar seseorang tidak tersesat setelah mendapatkan petunjuk dari Allah. Orang-orang munafik seringkali menampilkan diri sebagai bagian dari kaum beriman, tetapi dalam hati mereka menyimpan kebencian dan keraguan terhadap ajaran Islam. Kehilangan cahaya dalam ayat ini menggambarkan bahwa iman mereka hanyalah sementara, dan ketika menghadapi ujian, mereka kehilangan arah dan kembali kepada kesesatan. Amsal ini menjadi peringatan bagi setiap muslim agar selalu menjaga keteguhan iman dan tidak mudah tergoda oleh godaan dunia yang dapat mengikis keyakinan kepada Allah. Amsal dalam Al-Quran juga berfungsi sebagai sarana untuk menggugah akal dan hati manusia. Dengan menggunakan perumpamaan, Al-Quran mengajak manusia untuk berpikir lebih dalam dan merenungkan makna di balik setiap kisah atau gambaran yang diberikan. Hal ini sejalan dengan metode pendidikan dalam Islam yang tidak hanya menggadaikan perintah dan larangan, tetapi juga menggunakan pendekatan yang merangsang pemikiran kritis dan refleksi diri. Dalam banyak ayat Al-Quran, Allah memerintahkan manusia untuk berpikir, merenung, dan mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar mereka. Dengan demikian, amsal tidak hanya berfungsi sebagai ilustrasi semata, tetapi juga
tetapi juga sebagai sarana pembelajaran yang membimbing manusia untuk memahami hakikat kehidupan dengan lebih mendalam. Para ulama telah banyak membahas tentang amsal dalam Al-Quran dan sepakat bahwa perumpamaan ini bukan hanya sekedar ilustrasi, tetapi juga memiliki makna sangat dalam. Ibnu Katsir, seorang mufassir terkenal, menjelaskan bahwa amsal dalam Al-Quran adalah cara Allah untuk memberikan pemahaman yang lebih kuat kepada manusia melalui gambaran-gambaran yang mudah diingat dan direnungkan. Pemahaman yang diperoleh dari amsal ini akan lebih membekas dalam jiwa seseorang dibandingkan dengan sekedar perintah atau larangan yang bersifat langsung. Selain Ibnu Katsir, ulama seperti Al-Qutubi dan Fakhruddin Ar-Razi juga menegaskan bahwa amsal dalam Al-Quran memiliki kekuatan retorika yang luar biasa, sehingga dapat menyentuh hati dan membangkitkan kesadaran spiritual manusia. Dengan kata lain, amsal dalam Al-Quran bukan sekedar alat komunikasi, tetapi juga merupakan salah satu bentuk mukjizat Al-Quran yang membuktikan kebesaran dan keindahan bahasa ilahi. Selain itu, sebagai alat pendidikan, amsal juga berfungsi sebagai bentuk peringatan dan motivasi bagi manusia. Perumpamaan yang menggambarkan kehidupan orang-orang beriman dan orang-orang kafir, misalnya mengandung pesan moral yang kuat tentang akibat setiap pilihan yang dibuat oleh manusia. Dengan memahami amsal, seseorang dapat lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan dan lebih termotivasi untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa amsal dalam Al-Quran juga berfungsi sebagai nasihat bagi orang-orang yang berpaling dari kebenaran agar mereka menyadari kesalahan mereka dan kembali kepada jalan yang benar. Oleh karena itu, memahami amsal tidak hanya memberikan wawasan intelektual, tetapi juga membentuk karakter dan perilaku seorang muslim agar selalu berjalan di atas jalan yang diridhoi oleh Allah. Dari berbagai contoh di atas, dapat disimpulkan bahwa amsal dalam Al-Quran adalah salah satu metode Allah untuk menyampaikan ajarannya dengan cara yang lebih mudah dipahami dan dihayati oleh manusia. Amsal tidak hanya sekedar perumpamaan biasa, tetapi mengandung hikmah yang mendalam serta memiliki dampak yang besar dalam membentuk karakter dan pola pikir umat Islam. Oleh karena itu, mempelajari dan memahami amsal dalam Al-Quran menjadi bagian penting dalam meningkatkan pemahaman terhadap ajaran Islam secara lebih menyeluruh. Dengan semakin dalamnya pemahaman terhadap amsal, seorang muslim akan lebih mampu mengaplikasikan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupannya, serta menjadikan kitab suci ini sebagai pedoman hidup yang benar-benar membimbing gaya menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Jenis-jenis amsal dalam Al-Quran. Amsal dalam Al-Quran memiliki berbagai bentuk yang digunakan untuk menyampaikan pesan secara lebih jelas kepada manusia. Para ulama telah melakukan kajian dalam mengenai perumpamaan ini dan mengelompokkannya ke dalam beberapa jenis berdasarkan struktur dan cara penyampaiannya. Tujuan utama dari amsal adalah untuk membantu manusia memahami konsep-konsep keimanan, kehidupan, dan hukum Allah melalui ilustrasi yang lebih konkret dan mudah dipahami. Karena manusia memiliki tingkat pemahaman yang berbeda-beda. Yang pertama, Allah menggunakan metode ini agar ajarannya dapat diterima dengan baik oleh semua golongan baik yang memiliki kecerdasan tinggi maupun yang masih awam dalam memahami agama. Selain itu, amsal juga berfungsi sebagai sarana pendidikan dan refleksi bagi umat manusia agar mereka dapat merenungkan hakikat kehidupan dan mengambil hikmah dari setiap perumpamaan yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Secara umum, para ulama membagi amsal dalam Al-Quran menjadi 3 jenis utama.
yaitu amsal musaharoh, perumpamaan yang jelas, amsal kafiyah, perumpamaan yang tersirat, dan amsal mursal, perumpamaan yang umum. Masing-masing jenis memiliki karakteristik yang unik dalam penyampaiannya, serta tujuan yang berbeda dalam memberikan pemahaman kepada manusia. Amsal musaharoh adalah perumpamaan yang disampaikan secara eksplisit menggunakan kata matsal, sehingga pembaca dapat dengan mudah mengenali bahwa ayat tersebut mengandung perumpamaan. Sementara itu, amsal kafiyah adalah perumpamaan yang disampaikan secara tersirat tanpa menggunakan kata matsal, tetapi tetap memiliki makna perumpamaan dalam konteksnya. Adapun amsal mursal adalah perumpamaan yang bersifat umum dan dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan tanpa dikaitkan dengan hal tertentu. Secara spesifik, dengan memahami pembagian ini, seseorang dapat memahami mendalam, menangkap makna terkandung dalam setiap ayat Al-Quran yang menggunakan perumpamaan sebagai metode penyampaian pesan. Amsal musaharoh, perumpamaan yang jelas. Amsal musaharoh adalah jenis perumpamaan yang paling mudah dikenali dalam Al-Quran karena disebutkan secara eksplisit menggunakan kata matsal yang berarti perumpamaan atau persamaan. Jenis matsal ini seringkali digunakan dalam ayat-ayat yang menjelaskan perbedaan antara orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir, serta menggambarkan konsep-konsep keimanan dan kehidupan dunia dengan cara yang lebih konkret. Tujuan utama amsal ini adalah agar manusia lebih mudah memahami dan merenungkan pesan yang disampaikan serta dapat mengambil pelajaran dari perumpamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sifatnya yang eksplisit, amsal ini seringkali digunakan untuk memberikan gambaran yang sangat jelas mengenai sesuatu konsep atau keadaan tertentu. Salah satu contoh amsal musaharoh terdapat dalam Quran surah An-Nahl ayat 75-76 di mana Allah memberikan perumpamaan tentang perbedaan antara seorang budak yang tidak memiliki kemampuan apapun dengan seseorang yang diberi rezeki luas dan dapat membela injakannya dengan baik. Perumpamaan ini bertujuan untuk menjelaskan perbedaan antara orang-orang yang beriman dan bersyukur kepada Allah dengan orang-orang yang tidak memiliki pemahaman yang benar tentang agama dan tidak mampu berbuat baik di dalam hidupnya. Allah menggunakan perumpamaan ini agar manusia lebih mudah memahami bahwa tidak semua orang berada di dalam keadaan yang sama dan bahwa perbedaan tersebut bergantung pada bagaimana seseorang menggunakan nikmat potensi yang diberikan oleh Allah. Contoh lain dari amsal musaharoh terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 261 di mana Allah memberikan perumpamaan tentang orang-orang yang menginjakkan hartanya di jalan Allah. Dalam ayat ini Allah menggambarkan bahwa sedekah yang diberikan oleh seseorang mukmin akan berlipat ganda seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai dan setiap tangkai menaiki 100 biji. Perumpamaan ini bertujuan untuk menjelaskan bahwa amal kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah. Melalui perumpamaan ini, Allah ingin memberikan motivasi kepada manusia agar senantiasa melakukan amal kebajikan dengan penuh keikhlasan dan keyakinan bahwa setiap perbuatan baik yang mereka lakukan akan mendatangkan berkah dan pahala yang besar di sisi Allah. Amsal kafiyah, perumpamaan yang tersirat. Amsal kafiyah, perumpamaan yang tersirat. Amsal kafiyah adalah jenis perumpamaan yang tidak secara langsung menggunakan kata matsal, tetapi tetap mengandung makna perumpamaan dalam penyampaiannya. Jenis ini
Amsal ini sering digunakan untuk menggunakan fenomena kehidupan manusia, hukum-hukum alam, serta akibat dari perbuatan baik dan buruk. Karena sifatnya yang tersirat, perumpamaan ini seringkali membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam agar dapat menangkap makna yang terkandung di dalamnya. Allah menggunakan metode ini untuk mengajak manusia berpikir dan merenungkan setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan mereka, sehingga mereka dapat mengambil pelajaran dari apa yang mereka alami sehari-hari. Salah satu contoh Amsal Kafiyah terdapat dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 45, di mana Allah menggambarkan kehidupan dunia seperti air hujan yang turun ke bumi, menyuburkan tanaman, lalu tanaman itu mengering dan hancur diterbangkan angin. Ayat ini tidak secara eksplisit menyebutkan kata matsal, tetapi secara tersirat memberikan perumpamaan tentang kefanaan dunia dan bagaimana manusia seharusnya tidak tertipu oleh gemerlap kehidupan dunia yang sementara. Allah ingin mengingatkan manusia bahwa kehidupan dunia tidaklah kekal dan bahwa mereka seharusnya lebih fokus pada kehidupan akhirat yang abadi. Amsal mursal, perumpamaan yang umum. Amsal mursal adalah perumpamaan yang bersifat lebih umum dan tidak secara khusus dikaitkan dengan hal tertentu, tetapi memiliki makna yang luas yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi kehidupan. Perumpamaan ini seringkali diungkapkan dalam bentuk kalimat bijak atau ungkapan yang telah menjadi bagian dari kebudayaan bahasa Arab dan digunakan untuk menyampaikan pesan moral yang kuat. Salah satu contoh Amsal mursal terdapat dalam Quran Surah Al-Zumar ayat 29, di mana Allah memberikan perumpamaan tentang seseorang hamba yang memiliki banyak tuan yang saling berselisih dibandingkan dengan seseorang hamba yang hanya memiliki satu tuan. Perumpamaan ini menggambarkan perbedaan antara orang yang menyembah banyak Tuhan musyrik dengan orang yang hanya menyembah satu Tuhan, yaitu Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa hanya dengan menyembah Allah, seseorang akan mendapatkan ketenangan dan kejelasan dalam hidupnya dibandingkan dengan mereka yang mengikuti berbagai keyakinan yang saling bertentangan. Amsal dalam Al-Quran terbagi menjadi 3 jenis utama, yaitu Amsal Musaharoh, Amsal Kafiyah, dan Amsal Mursal. Setiap jenis memiliki cara penyampaian dan tujuan yang berbeda, tetapi semuanya bertujuan untuk memberikan pelajaran dan hikmah kepada manusia. Dengan memahami dan merenungkan perumpamaan ini, manusia dapat lebih mudah mengambil pelajaran dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Fungsi dan hikmah Amsal dalam Al-Quran. Amsal dalam Al-Quran memiliki peran yang sangat penting dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan dan moral kepada manusia. Sebagai kitab petunjuk, Al-Quran menggunakan berbagai metode penyampaian agar pesan yang terkandung di dalamnya dapat dipahami oleh berbagai lapisan masyarakat dengan tingkat kecerdasan dan pengalaman yang berbeda. Salah satu metode yang paling efektif adalah penggunaan perumpamaan atau amsal. Dengan memberikan ilustrasi yang relevan dan mudah dipahami, Al-Quran membantu manusia untuk lebih memahami makna yang terkandung dalam ajaran Islam. Perumpamaan ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana penjelasan, tetapi juga sebagai bentuk pendidikan dan peringatan bagi umat manusia agar mereka dapat mengambil pelajaran dari setiap kisah dan analogi yang disebutkan dalam Al-Quran. Sekian penjelasan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.